Halo dan salam sejahtera. Jumpa kembali di channel Nerly Adria. Pada video berikut, materi yang akan saya bahas adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah gangguan keseimbangan cairan. Hal ini dapat terjadi apabila mekanisme kompensasi tubuh tidak mampu mempertahankan homeostatis. Gangguan keseimbangan cairan dapat berubah atau maksudnya dapat berupa defisit volume cairan atau sebaliknya. Yang pertama adalah defisit volume cairan atau fluid volume deficit atau FVD. Nah, di FVD adalah suatu kondisi keseimbangan yang ditandai dengan defisiensi cairan dan elektrolit di ruang ekstrasel. Namun, biasanya proporsi antara keduanya, maksudnya cairan dan elektrolit, itu masih mendekati normal. Kondisi ini dikenal dengan istilah hipovolemia. Nah, pada keadaan hipovolemia, tekanan osmotik itu mengalami perubahan sehingga cairan interstitial itu menjadi kosong dan cairan ekstrasel masuk ke ruang interstitial sehingga mengganggu kehidupan sel. Nah, secara umum kondisi defisit volume cairan ini sering disebut juga dengan dehidrasi. Nah, ini terdiri dari 3. Yang pertama, dehidrasi isotonik. Dehidrasi isotonik adalah apabila jumlah cairan yang hilang sebanding dengan elektrolit yang hilang. Kadar natrium dalam plasma itu 130 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Nah, kemudian yang kedua adalah dehidrasi hipertonik. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana cairan yang hilang itu sebanding dengan jumlah elektrolit yang hilang sehingga kadar natrium dalam plasma itu 130 sampai 150 mili ekuivalen per liter. Yang selanjutnya adalah dehidrasi hipotonik. Biasanya ini terjadi apabila jumlah cairan yang hilang lebih sedikit daripada jumlah elektrolit yang hilang. Kadar natrium dalam plasma darah adalah 130 mili ekuivalen per liter. Nah, kehilangan cairan di ekstrasel itu secara berlebihan itu dapat menimbulkan beberapa perubahan. Di antaranya terjadinya penurunan volume ekstrasel atau tadi yang disebut dengan hipovolemia dan perubahan terhadap hematokrit atau yang sering dikenal dengan HT. Pada dasarnya, kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kurangnya asupan cairan, tingginya asupan pelarut. Nih, misalnya biasanya terjadi di protein dan klorida atau natrium, yang dapat menyebabkan ekresi urin berlebihan, kemudian berkeringat banyak dalam waktu yang lama, serta kelainan lain yang menyebabkan pengeluaran urin berlebih. Nah, lebih lanjut lagi, kondisi dehidrasi ini dapat digolongkan menurut derajat keparahannya itu menjadi 3. Yang pertama, dehidrasi ringan. Pada kondisi ini, seseorang itu akan kehilangan cairan mencapai 5% dari berat badan atau berat tubuh atau sekitar 1,5 sampai 2 liter. Kehilangan cairan sebesar 5% pada anak yang lebih besar dan individu dewasa sudah dikategorikan sebagai dehidrasi berat. Nah, kehilangan cairan yang berlebih dapat berlangsung melalui kulit, saluran pencernaan, perkemihan, paru-paru, atau pembuluh darah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dehidrasi sedang. Nah, kondisi ini terjadi apabila kehilangan cairan itu mencapai 5-10% dari berat tubuh atau sekitar 2-4 liter. Kadar natrium serum itu sekitar 152 sampai 158 mili ekuivalen per liter. Jadi salah satu
satu gejala di dehidrasi sedang ini biasanya mata cekung. Ya, mata cekung ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dehidrasi berat. Kondisi ini terjadi apabila kehilangan cairan itu mencapai 4-6 liter. Nah, di sini kadar natrium serum itu berkisar 159 sampai 166 mili ekuivalen per liter. Nah, pada kondisi ini biasanya si penderita dapat mengalami hipotensi. Nah, kemudian gangguan cairan yang kedua itu adalah fluid volume excess, atau biasanya di sini bahasa sehari-harinya volume cairan berlebihan. Nah, volume cairan berlebihan atau yang sering disebut di istilah kesehatan itu overhidrasi adalah suatu kondisi keseimbangan yang ditandai dengan kelebihan atau retensi, atau di sini retensi terhadap cairan dan natrium di ruang ekstrasel. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah hipervolemia. Nah, overhidrasi umumnya disebabkan oleh gangguan pada fungsi ginjal. Jadi biasanya manifestasi yang sering kali muncul terkait dengan kondisi ini adalah terjadinya peningkatan volume darah dan adanya edema atau bengkak. Edema terjadi akibat peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan tekanan osmotik. Nah, jadi edema itu sering muncul di daerah mata, kemudian jari dan pergelangan tangan. Edema di sini maksudnya yang bengkak ya. Kemudian kita juga akan biasanya ada edema pitting, itu adalah edema yang muncul di daerah perifer. Nah, jika area tersebut ditekan pada daerah edema tadi akan terbentuk cekungan yang tidak langsung hilang setelah tekanan dilepaskan. Nah, ini karena terjadinya perpindahan cairan ke jaringan melalui titik tekan edema pitting, tidak menunjukkan kelebihan cairan yang menyeluruh. Sebaiknya pada edema non-pitting biasanya cairan di dalam jaringan tidak dapat dialihkan ke area dengan penekanan jari. Kemudian di sini juga kita akan bahas kelebihan cairan bisa juga terjadi. Kelebihan cairan vaskuler biasanya meningkatkan tekanan hidrostatik dan tekanan cairan pada permukaan interstitial. Nah, edema anasarka adalah edema yang terdapat di seluruh tubuh. Nah, kalau terjadi bengkak di seluruh tubuh itu disebut dengan edema anasarka. Nah, jadi ini manifestasinya biasanya edema paru antara lain ya. Edema paru itu terjadi yang penumpukan sputum, kemudian dyspepnea, kemudian batuk, kemudian atau bunyi napas ronggi basah. Nah, kita sekarang masuk di gangguan elektrolit. Nah, di gangguan elektrolit itu ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gangguan keseimbangan elektrolit itu meliputi yang pertama adalah hiponatremia dan hipernatremia. Hiponatremia adalah kekurangan kadar natrium di cairan ekstrasel yang menyebabkan perubahan tekanan osmotik. Biasanya perubahan ini mengakibatkan pindahnya cairan dari ruang ekstrasel ke intrasel sehingga sel menjadi bengkak ya. Nah, kemudian hiponatremia umumnya disebabkan karena adanya penyakit ginjal, kemudian penyakit atdisan, kemudian kehilangan natrium ini bisa melalui pencernaan, pengeluaran keringat berlebihan, kemudian diuresis, serta asidosis metabolik. Penyebab lain yang berkaitan dengan kelebihan cairan itu biasanya adalah sindroma ketidaktepatan hormon antidiuretik atau adanya peningkatan asupan cairan, kemudian hiperaldosteronisme
hipotenorisme, kemudian ketoasidosis diabetes, kemudian oliguria dan polidipsia psikogenik. Nah, tanda dan gejala dari hipernatremia itu meliputi adanya rasa cemas, kemudian hipotensi postural, kemudian postural dizziness, kemudian adanya mual, muntah, diare, kemudian tachikardi, kejang, dan koma. Nah, biasanya hipernatremia tadi kita sudah bahas hiponatremia, sekarang kita hipernatremia itu adalah kelebihan kadar natrium di cairan ekstrasel yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan osmotik di ekstrasel. Nah, kondisi ini biasanya mengakibatkan berpindahnya cairan intrasel keluar. Nah, penyebab hipernatremia itu meliputi asupan nutrisi yang berlebihan, kerusakan sensasi haus, disfagia, diare, kehilangan cairan berlebih dari paru-paru, kemudian poliuria karena diabetes insipidus. Tanda dan gejalanya meliputi kulit kering, mukosa bibir kering, kemudian pireksia, agitasi, kemudian adanya oliguria, kemudian biasanya kalau di sini sih tanda dan gejala dari tanda gejala paksia biasanya kulit itu yang kelihatan banget yang seperti saya sebutkan tadi ya, sudah mulai kering, mukosa bibir pecah-pecah. Nah, kalau di temuan laboratorium sih nanti akan dilakukan pemeriksaan kadar natrium serum ya, yaitu kadar natrium serumnya lebih dari 144 mili ekuivalen per liter. Biasanya berat jenis urinnya itu lebih dari 11,30. Nah, kemudian yang kedua adalah hipokalemia dan hiperkalemia. Hipokalemia adalah kekurangan kadar kalium di cairan ekstrasel yang menyebabkan pindahnya kalium keluar sel. Nah, biasanya ini dapat mengakibatkan terjadinya ion hidrogen dan kalium itu bertahan di dalam sel dan menyebabkan gangguan atau perubahan pada pH plasma. Nah, gejalanya di sini adalah defisiensi kalium pertama kali itu terlihat pada otot, distensi usus, terjadinya penurunan bising usus serta denyut nadi yang tidak teratur. Nah, pada kejadian hiperkalemia juga itu terjadinya kelebihan kadar kalium di cairan ekstrasel. Biasanya kasus ini jarang sekali terjadi ya. Kalaupun ada, tentu akan sangat membahayakan kehidupan. Karena apa? Karena menghambat transmisi impuls jantung dan menyebabkan serangan jantung. Saat terjadinya hiperkalemia, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan insulin. Karena apa? Karena insulin dapat membantu menurunkan kalium masuk ke dalam sel. Nah, tanda dan gejala hiperkalemia itu cemas, kemudian iritabilitas, kemudian irama jantung irreguler, kemudian hipotensi, kemudian parestesia. Kemudian yang ketiga kita masuk di hipokalsemia dan hiperkalsemia. Nah, ini adalah kekurangan kadar kalium di cairan ekstrasel. Ini biasanya berlangsung lama. Kondisi ini dapat menyebabkan osteomalasia karena tubuh akan berusaha memenuhi kekurangan kalium dengan mengambilnya dari tulang. Nah, tanda dan gejala hipokalsemia adanya spasme dan tetani, kemudian peningkatan motilitas gastrointestinal, adanya gangguan kardiovaskuler dan osteoporosis. Nah, selanjutnya adalah hiperkalsemia. Nah, ini adalah kelebihan kadar kalium pada cairan ekstrasel. Kondisi ini biasanya menyebabkan penurunan eksitabilitas otot dan saraf, yang mana pada akhirnya menimbulkan flaksiditas. Nah, tanda dan gejala hiperkalsemia adanya penurunan kemampuan otot, kemudian anoreksia, mual, muntah, kelemahan dan letargi, bisa juga nyeri punggung dan serangan jantung. Nah, kemudian kita masuk yang keempat, itu adalah hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Hipomagnesemia itu terjadi apabila kadar
magnesium serum kurang dari 1,5 mili ekuivalen per liter. Nah, biasanya kondisi ini disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian malnutrisi, adanya diabetes mellitus, gagal hati, absorpsi usus yang buruk. Nah, tanda dan gejalanya biasanya itu adanya tremor, refleks tendon profunda yang hiperaktif, adanya konfusi, adanya disorientasi, halusinasi, kejang, tachikardi, dan hipertensi. Nah, untuk di hipermagnesemia itu kondisinya berarti meningkatnya kadar magnesium di dalam serum. Nah, meskipun ini sih sebenarnya jarang ditemukan ya. Nah, tanda dan gejala dari hipermagnesemia itu aritmia jantung, depresi refleksi tendon profunda, kemudian depresi pernapasan. Kemudian yang kelima atau selanjutnya adalah hipokloremia dan hiperkloremia. Nah, kalau di hipokloremia itu adalah penurunan kadar ion klorida dalam serum. Nah, biasanya kondisi ini disebabkan karena kehilangan sekresi dari gastrointestinal yang berlebihan seperti muntah, diare, diuresis, serta pengisapan nasogastrik. Tanda dan gejalanya menyerupai alkalosis metabolik ya. Alkalosis metabolik yaitu adanya apatis, kelemahan, kekacauan mental, kram dan pusing. Nah, kemudian di hiperkloremia itu adalah peningkatan kadar ion klorida serum. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan hipernatremia. Nah, biasanya dapat terjadi dehidrasi dan masalah ginjal. Kondisi hiperkloremia ini menyebabkan penurunan bikarbonat sehingga menimbulkan keseimbangan asam basah. Nah, lebih lanjut sih kalau pada kondisi ini bisa menyebabkan kelemahan, letargi, kemudian pernapasan kusmaul. Nah, kemudian yang keenam adalah hipofosfatemia dan hiperfosfatemia. Nah, hipofosfatemia itu adalah penurunan kadar fosfat di dalam serum. Nah, kondisi ini mengakibatkan penurunan absorpsi fosfat di mana di usus, kemudian adanya peningkatan sekresi fosfat dan peningkatan ambilan fosfat untuk tulang. Nah, kalau hipofosfatemia itu dapat terjadi karena alkoholisme, malnutrisi, kemudian ketoasidosis diabetes dan hipertiroidisme. Tanda dan gejalanya biasanya anoreksia, pusing, kelemahan otot. Nah, kemudian bisa juga menimbulkan tanda dan gejala neurologis yang tapi dia masih tersamar. Nah, kemudian selanjutnya adalah hiperfosfatemia. Ini adalah terjadinya peningkatan kadar ion fosfat dalam serum. Nah, kondisi ini biasanya muncul itu pada kasus-kasus gagal ginjal atau saat kadar hormon paratiroid menurun. Nah, biasanya pada kasus hiperfosfatemia ini itu akan muncul tanda dan gejalanya biasanya seperti penurunan kontraktilitas jantung atau gejala gagal jantung dan osteoporosis. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai kekurangan cairan dan elektrolit. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.